Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan khotbah pertanyaan pada Minggu Pentakosta. Oleh karena itu mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada pertanyaan ini kita disapa oleh firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Kejadian pasal 4 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-26. Saya akan bacakan untuk kita, demikianlah dikatakan. Kain bersetubuh dengan istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Henok. Kemudian Kain mendirikan suatu kota dan dinamainya kota itu Henok, menurut nama anaknya. Bagi Henok lahirlah Irad, dan Irad itu memperanakkan Mehuyael, dan Mehuyael memperanakkan Metusael, dan Metusael memperanakkan Lamek. Lamek mengambil istri 2 orang, yang satu namanya Ada, yang lain Zila. Ada itu melahirkan Yabal. Dialah yang menjadi bapa orang yang diam dalam kemah dan memelihara ternak. Nama adiknya ialah Yubal. Dialah yang menjadi bapa semua yang memainkan kecapi dan suling. Zila juga melahirkan anak, yakni Tubal Kain, bapa semua tukang tembaga dan tukang besi. Adik perempuan Tubal Kain ialah Naamah. Berkatalah Lamek kepada kedua istrinya itu, Ada dan Zila, dengarkanlah suaraku, hai istri-istri Lamek, pasanglah telingamu kepada perkataanku ini. Aku telah membunuh seorang laki-laki karena ia melukai aku, membunuh seorang muda karena ia memukul aku sampai bengkak. Sebab itu Kain harus dibalaskan 7 kali lipat. Maka Lamek 77 kali lipat. Adam bersetubuh pula dengan istrinya, lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Set, sebab katanya, Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habel. Sebab Kain telah membunuhnya, lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set juga, dan anak itu dinamainya Enos. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan modern saat ini, kita sering kali diperhadapkan pada pencapaian-pencapaian manusia yang luar biasa. Kita bisa melihat anak-anak muda pada saat ini sangat mahir dalam teknologi digital, para pengusaha yang sukses membangun bisnis finansial, dan para seniman memukau dunia dengan karya mereka. Semua kemajuan ini membuat kehidupan kita menjadi jauh lebih mudah, jauh lebih praktis dan aman. Kita merasa seolah-olah sanggup membangun tembok pelindung bagi kita sendiri melalui tabungan yang cukup, asuransi yang lengkap, dan pendidikan yang tinggi. Namun Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bertanya secara jujur di dalam hati kita. Apakah kemajuan teknologi dan finansial yang kita miliki saat ini berjalan beriringan dengan kedekatan spiritual kita kepada Tuhan? Mengapa di tengah dunia yang semakin canggih, kekerasan di dalam rumah tangga, stres, depresi, dan perselisihan justru semakin meningkat?
Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini, yang tertulis dalam Kejadian 4 ayat 17 sampai dengan ayat 26, membawa kita pada sejarah perdana di bumi, di mana manusia pertama kali mengembangkan kebudayaannya. Di sini firman Tuhan memperhadapkan kita pada dua garis keturunan atau dua model keluarga besar yang memilih jalan hidup yang bertolak belakang, di mana garis keturunan Kain yang sibuk membangun kekuatan sendiri, dan garis keturunan Set yang memilih untuk berserah dan memanggil nama Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, berkaitan dengan topik Minggu Pentakosta, yaitu ragam karunia dalam satu roh, ini juga mengajak kita semua untuk merefleksikan kemanakah arah penggunaan talenta dan karunia yang ada di dalam keluarga kita hari ini. Pertama-tama, mari kita perhatikan kehidupan keturunan Kain. Setelah Kain membunuh saudaranya Habel, ia pergi dari hadirat Tuhan. Keputusan pertamanya adalah mendirikan sebuah kota pertahanan yang ia namai Henok, sesuai nama anaknya. Tindakan ini adalah wujud penolakan Kain terhadap status pengembara yang telah ditetapkan Allah atasnya. Kain merasa harus melindungi dirinya sendiri dengan membuat tembok kota yang tinggi, sebuah perlindungan fisik yang mengabaikan pemeliharaan Allah. Meskipun Kain dan keturunannya hidup menjauh dari Allah, Tuhan dalam kemurahannya yang universal, common grace, tetap memberikan mereka talenta-talenta luar biasa. Lahirlah Jabal yang mahir dalam peternakan, Yubal yang ahli menciptakan instrumen musik, dan Tubal Kain yang sangat cerdas dalam mengolah tembaga dan besi. Mereka adalah orang-orang yang sangat berbakat. Mereka menerima ragam karunia yang indah dari Allah Sang Pencipta. Namun tragedi rohani terjadi karena talenta-talenta hebat ini tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus, keberagaman karunia tersebut segera bermutasi menjadi sebuah kesombongan dan alat penghancur. Puncak terlihat pada Lamek. Karunia kepemimpinan dan kekayaan membuatnya merasa berhak melakukan poligami, merusak kekudusan pernikahan yang ditetapkan Allah di Eden. Lebih parah lagi, teknologi besi yang diciptakan anaknya Tubal Kain digunakan oleh Lamek untuk membuat senjata membunuh. Lamek membunuh seorang pemuda hanya karena masalah sepele. Lalu dengan sombong menyanyikan nyanyian pedang di hadapan istri-istrinya. Ia merasa kekuatannya jauh lebih hebat daripada perlindungan Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah peringatan keras bagi kita. Kecerdasan intelektual, bakat seni yang memikat, dan kesuksesan finansial, jika dikembangkan di luar hadirat Tuhan dan tanpa bimbingan Roh Kudus, pada akhirnya hanya akan melahirkan keangkuhan atau kesombongan hidup, kehancuran karakter,
dan kekacauan di dalam keluarga kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, marilah kita beralih pada bagian kedua, yaitu garis keturunan Set. Setelah kehancuran moral di dalam garis keturunan Kain yang diakhiri dengan nyanyian kesombongan Lamek, Allah tidak membiarkan dunia tenggelam dalam kegelapan. Allah membangkitkan harapan baru melalui kelahiran Set, yang berarti ditetapkan oleh Allah. Jalur atau melalui Set ini tidak dimulai dari kehebatan manusia membangun kota, melainkan dari penetapan anugerah Allah yang berdaulat. Set kemudian melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama Enos, yang artinya lemah atau fana. Nama ini sangat bertolak belakang dengan karakter keturunan Kain, yang selalu ingin terlihat kuat. Penamaan Enos adalah sebuah pengakuan rohani yang jujur. Kami ini lemah. Kami ini fana. Kami ini adalah manusia yang berdosa, tidak berdaya jika berjalan sendiri. Justru ketika manusia menyadari kelemahan, menyadari kerapuhannya di hadapan Allah, pemulihan rohani sejati dimulai. Alkitab mencatat, waktu itulah orang mulai memanggil Tuhan. Di saat keluarga Kain sibuk meninggikan nama mereka sendiri dengan membangun monumen fisik dan senjata perang, keluarga Set justru berkumpul bersama-sama untuk sujud, berdoa, dan memanggil nama Tuhan. Karenanya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, inilah pekerjaan Roh Kudus yang sejati. Roh Kudus tidak menuntun kita untuk menyombongkan kehebatan diri kita, melainkan Roh Kudus menuntun kita untuk mengaku dengan jujur bahwa kita membutuhkan Tuhan di setiap embusan napas kita. Melalui garis keturunan yang berserah dan memanggil nama Tuhan inilah iman dipelihara dari generasi ke generasi hingga akhirnya melahirkan Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus yang menebus dosa-dosa kita. Maka Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini di dalam perjumpaan di ibadah pertanyaan, firman Tuhan menghadapkan keluarga kita pada sebuah pilihan penting. Pertama, mari mengevaluasi penggunaan karunia kita. Apakah kecerdasan anak-anak kita, kemampuan finansial Bapak, Ibu, dan talenta-talenta yang ada di rumah ini sedang digunakan untuk membangun benteng pertahanan pribadi yang menjauhkan kita dari Tuhan? Mari kita serahkan setiap potensi kita kepada pimpinan Roh Kudus agar semuanya digunakan untuk melayani sesama dan memuliakan nama Yesus. Yang kedua, bangun kembali mesbah doa di rumah. Jangan biarkan rumah kita dipenuhi oleh kesombongan ala Lamek yang mengutamakan ego, amarah, dan dendam. Mari teladani keluarga Set dan Enos yang sadar akan keterbatasan diri, dan kita mari aktif berkumpul di dalam doa keluarga, merendahkan diri bersama pasangan, bersama anak-anak kita, serta senantiasa memanggil nama Tuhan di tengah setiap kesulitan hidup kita. Ingatlah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kemajuan fisik dunia ini akan berlalu,
Namun, keluarga yang bersandar pada kasih dan pimpinan Roh Kudus akan dipelihara oleh Allah sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk sapaan firman-Mu yang telah menyapa kami pada hari ini. Biarlah kami dimampukan oleh firman Tuhan untuk menjalani setiap kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.